Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman fans semua dimanapun Anda berada, hari ini kita ingin menyimak lagi diskusi Gurunda Bang Zuma. Dan pada diskusi ini ada beberapa oten yang menyatakan dirinya ingin bersyahadat setelah mengetahui kebenaran dari agama Islam. Baik teman-teman, seperti apa diskusinya? Segera kita simak. Setebal itu dari mana ilmunya? Nah, kalau berbicara mengenai Waraka, Waraka tidak pernah mengajarkan Taurat, Waraka tidak pernah mengajarkan Zabur, Injil kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Waraka hanya menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah itu ada tanda-tanda kenabian, sebab yang datang kepadanya itu adalah namus yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu aja. Setelah itu tidak ada pemberitaan beliau belajar ke Waraka. Habis itu, karena Al-Quran ini diwahyukan 22 tahun kurang lebih. Tidak pernah sekalipun pada saat proses pewahyuan Rasulullah bertemu dengan Waraka. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi tidak ada pengajaran dari oknum. Gimana? Silakan. Itu kan asumsi. Itu kan asumsi. Bukan asumsi. Ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah. Fakta sejarah dan memang dikasih tauin apa yang diajarkan Waraka itu apa aja A sampai Z kan nggak kan juga nggak diketahuin. Kalau ada kalau ada sumber cuma diketahui kalau ada Baginda tuh belajar sama Waraka itu gurunya sampai dia ketika di mana tertulis Rasulullah belajar kepada Waraka, di mana? Ya di mana tertulis mungkin bisa tunjukkan ke saya, Mbak. Waraka, yang ini diajari Waraka di mana? Di mana tertulis? Ya, oh ini sumbernya dari Waraka. Ini nggak dari Waraka, tahunya dari mana juga? Nggak dikasih tahu juga kan? Jadi kan itu di mana Waraka, di mana Rasulullah Muhammad SAW belajar kepada Waraka? Ada sumber yang Anda bisa tunjukkan ke saya? Ya itu kayaknya di hadis, kalau nggak salah di hadis sampai Muhammad mau bunuh diri ketika mau Waraka mati karena dia nggak dapat ilmu lagi. Nggak nyambung. Kan? Al-Quran menyatakan wa ma kunta tatslu min qablihi. Dan juga asumsi kalau Alkitab itu udah diubah-ubah. Ya sekarang juga ada Alkitab. Mau bukti? Tunggu belum. Mau buktinya memang Alkitab bisa dirubah-rubah. Buktinya sekarang tuh ada Alkitab. Paham ini. Yang dia sekarang ada Alkitab Saksi Yehova. Memang bisa diubah-ubah, tapi kan yang original teksnya masih tetap ada gitu loh. Ada kitab-kitab original teksnya sudah dimakan kecoa. Juga. Itu di atas kertas, informasi yang muncul belakangan. Memang faktanya begitu, memang ada kitab-kitab. Mana fakta? Jangan berbicara fakta kalau tidak ada datanya, Bu. Ya faktanya memang ada Injil-Injil faktanya. Injil-Injil palsu itu memang ada, kitab-kitab apokrifa. Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar dan siapa yang bisa menentukan ini palsu ini asli? Ya itu kan dari kesaksian para rasul dan kesaksian bapak-bapak. Boleh Anda tunjukkan di mana boleh Anda tunjukkan di mana Yesus memanggil Lukas? Ya, Lukas memang ada di Al-Quran. Enggak, Anda kan mengatakan kesaksian. Ada nggak kesaksian orang Yesus bertemu Lukas? Gini aja deh, yang pasti Al-Quran kalian bersaksi kalau Al-Quran kalian bersaksi bahwa Alkitab itu bisa dipercaya dan diimani. Dan yang anehnya kalian yang nggak menjalani Al-Quran, kalian lebih percaya Al-Quran atau kepada ulama-ulama zaman now. Ibu, Alkitab yang dimaksud itu bukan karangan-karangan orang Yunani. Alkitab yang kalian nggak pasti kok mendoktrin di sini. Dari Alkitab juga kalian nggak percaya karena kalian nggak mengimani Alkitab.
Sedangkan Al-Quran aja kalian nggak percaya. Al-Quran kan menyuruh kalian mengimani Alkitab. Mengimani surah Paulus. Itu kalian nggak percaya. Gimana Alkitab kalian yang mau percaya? Ibu, Alkitab yang mau diimani itu Alkitab yang mana menurut Al-Quran? Ya mana aku tahu. Kan katanya Alkitab, kan katanya Al-Quran kitab yang terperinci. Inilah liciknya agama Anda ya. Kok kamu ketahuin Allah yang ngaku. Inilah Allah yang ngaku liciknya kitab agama terperinci. Anda. Maaf bang, dikit-dikit. Gini bu, kalau orang diskusi itu ya diskusi aja, jangan kayak petasan meledak gitu. Jadi orang diskusi itu harus sesuai dengan dalil, harus dengan fakta, seperti itu bu. Jadi di mana Yesus mengajarkan Lukas Markus gitu loh bu. Itu aja dijawab dulu. Gini loh, Markus Lukas itu kan murid-murid Yesus, saksi Di mata mana? hidup. Di mana? Di mana? Lukas, Markus dan Paulus jadi muridnya itu di Bukari mana? 200 tahun kemudian baru nulis loh Bukari. Itu saksi mata langsung. Siapa saksi mata? Jadi Alkitab itu, kitab Injil itu langsung ke nggak ada langsung dari sumbernya, langsung dari Yesus sendiri gitu. Di mana Yesus berkata kepada Lukas di mana? Di mana Yesus berkata kepada Lukas? Tertulis di mana itu? Itu aja jawab dulu. Loh, di mana Allah berkata kepada sapi bertindak dan kalau kayak gitu ya. Oh, penghujat ini diturunkan. Mana? Diturunkan penghujat. Penghujat ini dia nggak bisa Ini loh, diskusi, dia nggak punya otak ini. Diturunkan. Nggak punya otak, turunkan Nggak aja. bisa jawab, Oke, nggak oke, bisa jawab. siap. Kita hanya edukasi di sini, Bu. Di sini edukasi bukan Kuman, penghujan. jangan pergi aja ya Kuman. Tiga anda turunkan. Elah. Maaf Bro, tadi lagi di jalan. Itu penghujat itu, bukan Ayo. mau diskusi, dia Naik. mau menghujat itu. Iya makanya aduh. Ini kayak kali Baguslah ini. dia turun. Enggak pasti kalau ditanya sama. Ayo yang lain maju silakan. Saya ngopi campur masako dulu, silakan. Enggak gitu juga, Gurunda. Selamat siang, Amus Leonardus, Protesta Pak Katolik. Rian Bertuba, Ya siapa? Protesta Pak Katolik Pak. Oh, halo. Ya. Ya. Ngomong Pak, soalnya saya lagi di jalan. Pak. Bang Simatul siap. Mengatakan bahwa dia mengutip dari Qurannya gitu, bahwa orang Kristen akan selamanya berselisih paham satu dengan yang lain. Nah ini yang mungkin dia tidak paham ya cuma ini. Nah kalau kita melihat saja di dalam konteks Islam, apakah kalian tidak bertentangan dengan Oke, sebentar. Ini mau dipastikan dulu. Halo. Ini yang ngomong ini siapa? Ya ini Siapa yang ngomong? Rian. Halo. Oh, yang ngomong Amos. Oke, ini Rian ini Protesta Pak Katolik, Pak. Loh, jangan Muslim. Maaf Pak, Muslim. Rian Muslim. Ya udah. Lanjut Pak. Iya Pak. Oke. Pak Amos lanjut Pak. Banyak yang mau naik soalnya. Oke, sip. Nah, saya mau tanya, dasar kalian bisa mengatakan kalian berbeda dengan Islam Kamu Syiah Kristen? itu bagaimana? Iya, Kristen. Oh. Makanya saya tanya, karena tadi Suma sempat membahas kalau orang Kristen itu akan selamanya berselisih paham, apalagi dikutip dalam Qurannya. Nah, sekarang saya tanya, lalu bagaimana kalian yang Muslim yang ya saya nggak tahu kalian apa, tapi dengan Syiah saja kalian berbeda, justru berselisih paham. Nah, saya tanya, dasar kalian bisa berselisih paham dengan mereka itu apa? Nah, mungkin kalau kalian bisa jawab, saya akan jawab juga mengapa alasan kekristenan akan berselisih paham terus tentang paham Allah Tritunggal. Seperti itu. Ya, silakan, itu aja. Oke, saya jawab, Pak. Syiah itu bukan Islam, Pak. Syiah itu bukan Islam. Syiah itu peminum kencing imam, pemakan tai imam. Islam tidak begitu. Nah, Syiah menghujat dan menghina sahabat Nabi. Islam tidak begitu.
Syiah itu kembaran Kristen dalam tubuh Yahudi. Di Islam ada yang namanya Syiah, itu laksana Kristen yang nempel ke Yahudi. Antara Yahudi dan Kristen itu berbeda, antara Islam dan Syiah itu berbeda. Di dalam tubuh Islam, Syiah itu laksana Kristen di dalam tubuh Yahudi. Sampai di sini paham Bapak? Dari jawaban yang Pak Suma kasih seperti ini, Iya. Iya. saya masih belum bisa menerima karena begini. Oh, nggak perlu Bapak terima, nggak mungkin. Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada Bapak, boleh nggak? Saya kan masih bilang, saya kan masih mau bertanya. Sabar dulu, nanti akan selesai juga, akan ada waktu Pak Suma bertanya. Oke, ya. Nah, jadi begini Pak Suma. Lalu bagaimana orang Syiah sendiri, mereka justru mengaku bahwa mereka adalah Muslim. Ya, sama Kristen juga mengaku mereka juga adalah Israel rohani. Sama, Pak. Kristen dan Syiah itu sama-sama serigala berbulu landak. Sama. Dasar dari mana Bapak mengatakan Kristen dan Syiah itu sama? Sama-sama nebeng di agamanya orang. Sama-sama nebeng di agamanya orang, sama-sama nebeng di Tuhannya orang, sama-sama nebeng di kitabnya orang. Sadar enggak Bapak di situ? Tertawa dalam kesakitan. Bagus. Bukan itu. Ketawa dalam kesakitan, ketawa di dalam kelucuan. Di dalam kelucuan. Iya. Karena Oke, saya sekarang boleh bertanya? Boleh saya bertanya sekarang? Oke, baik. Silakan. Oke. Kalau di Katolik Tuhannya berapa? Katolik, ya. Katolik itu tetap juga mereka meyakini satu hakikat tiga pribadi. Nah, kalau Anda sendiri dari sekte mana? Sama. Satu hakikat Dari sekte tiga pribadi. Iya, dari sekte Bukan mana, dari Bapak? sekte apa? Kami bukan dari sekte, Pak. Anda harus bisa bedakan sekte dan agama. Lalu apa? Dari mana? Dari Panjul. Dari Panjul. Jadi memang begini Pak, begini. Kalau Bapak dalam tanya dari Islam Katolik itu atau Protestan, saya akan jawab. Tapi Pak bilang sekte, gitu. Denom aja kali Bang Suma, denom. Oh, Bukan begitu. denom. Iya, denom. Pak Denom. Itu ada banyak denominasi. Kayak gitu. Ya udah, Bapak dari agama mana? Ya, Kristen Protestan saya. Kristen Protestan. Di Indonesia ini agama penyembah Yesus itu ada berapa, Pak? Agama penyembah Yesus? Ya Kristen aja. Kristen saja yang menyembah Yesus. Katolik, Protestan, apakah itu bukan agama yang terdaftar di negara kita ini? Loh, Katolik iya. Katolik juga itu Kristen. Ya, Katolik dengan Kristen beda, Pak. Oke, Protestan juga beda. Nah, sekarang silakan Pak. Oke. Sekarang di agama penyembah Yesus ini yang datang agama dari barat ini, ada yang mengatakan satu pribadi, ada yang mengatakan tiga pribadi. Apakah satu pribadi dengan tiga pribadi itu sama, Pak? Satu pribadi dan tiga pribadi. Ya, apakah itu sama? Oh, beda, Pak. Beda, jelas berbeda. Beda. Ya sudah. Udah. Berarti pertentangan itu tetap ada kan? Karena ada yang mengatakan Tuhannya satu pribadi, ada yang mengatakan Tuhannya tiga pribadi. Nah, oke. Ya, berarti benar Al-Quran kan? Al-Quran benar kan? Sabar, iya kan? Saya jawab, Pak. Saya belum bisa bilang Al-Quran benar begini. Saya jawab ya. Saya tidak perlu pembenaran dari Anda, nggak perlu. Saya ingin menjadikan satu dasar ketika Bapak menjawab, dan saya mau jadikan dasar dalam perbedaan. Bapak membedakan Syiah dan Muslim ini. Syiah Tuhannya satu, Pak. Syiah Tuhannya satu. Islam juga Tuhannya. Islam Tuhannya satu. Dengarkan, Islam Tuhannya satu. Kemudian mereka menabikan Rasulullah, kami juga
menabikan Rasulullah sama, hanya ada hal yang membedakan kami. Nah, sekarang kalau antar Kristen, Katolik, Protestan dengan Advent, membedakan itu adalah konsep Tuhan, Pak. Ada yang mengatakan satu pribadi, ada yang mengatakan tiga pribadi. Saya paham mereka ini karena memang mereka tidak menyimak dan mempelajari firman Tuhan dengan baik-baik. Makanya mereka melewatkan Lu salah. saudara Kristen Salah. tadi yang mengatakan Yang lain juga Protestan dengan Advent juga mengatakan seperti itu terhadap Anda. Makanya Al-Quran mengatakan kalian akan selalu bertentangan sampai kiamat. Iya, karena kurangnya hikmat itu. Ya, Mereka sudah berarti belajar selesai Tuhan. diskusi kita. Silakan yang lain. Asar di sini. Dia sudah iyakan. Silakan. Cepat sekali, Pak. Dia sudah iyakan. Udah. Selesai diskusi kita, Pak. Silakan. Bang Zuma? Aduh. Iya, deh. Ya, saya tambahi ya. Iya, silakan. Persamaan Kristen dengan Syiah. Saya tambahi ya. Ini host bisa nggak dibesarin akun saya? Nah, kenapa Bang Zuma barusan mengatakan kalau Kristen itu sama dengan Syiah? Apakah ada dalilnya? Banyak. Nih, saya kasih tahu ya. Jadi Syiah dan Kristen ini salah satu pecahan dari Yahudi ya. Yahudi yang sembrono. Nah, ini ya. Ini Anda buka kitab, ini namanya Mukhtasar Tarikhul Madzhab Al-Islamiyah. Iya, aja nggak ngerti lah, Pak. Jadi Tarikhul Madzhab ini sejarah tentang perpecahan umat Islam ya, perbedaan umat Islam. Nah, kenapa Syiah itu disebut berbeda tadi oleh Bang Zuma? Nah, karena begini Mas, nih saya kasih tahu ya. Dan Bang Zuma tadi sudah melontarkan bahwa Syiah ini sama seperti Kristen. Nah, kenapa kok dikatakan sama? Karena begini nih ya. Fasoroyal kurunnas annal maktul lam yakun aliyan wa innama kana syaitonan tusawwirun nas fi suratihi. Syiah berpendapat bahwa yang terbunuh itu bukan Sayyidina Ali, tapi setan yang menyerupai gambar Sayyidina Ali. Wa anna aliyan su'ida ila sama. Sayyidina Ali diangkat oleh Allah ke atas langit. Kama su'ida ilaiha ibnu Maryam alaihi salam. Sebagaimana Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Lalu dasar akidah mereka ini dari mana? Pemikiran mereka ini dari mana? Begini. Wa yuqarriru ba'dul ulama al-arabiyyin, ya, sebagian para ulama pemuka yang besar, pemuka para ulama di daerah Eropa, anna Syiah, bahwa Syiah ini ukhidat minal yahudiyah aktsar mimma ukhidat minal farisiyah. Akidah mereka itu rata-rata dari Yahudi. Jadi 80% dari Yahudi, 20%-nya dari Farisi. Ingat ya. Yesus selalu mewanti-wanti dari kejahatan orang Farisi. Mustadillan bi anna Abdullah bin Sabah. Kenapa kok seperti itu akidah mereka? Karena pendirinya Abdullah bin Sabah awwaluman azhara da'wah ila taqdisi Ali kana Yahudiyan. Dialah yang pertama kali mengkultuskan Sayyidina Ali dan dia adalah seorang Yahudi. Pendirinya orang Yahudi. Makanya agama-agama pemikirannya dari Farisi, dari orang Yahudi juga gitu. Makanya Bang Zuma tadi berani bilang gitu, ini nih dalilnya banyak sekali. Lanjut yang lain. Gedein lagi Bang Zuma, Bes. Sudah diakui tadi, apalagi tutup aja. Shadaqallahul azim. Dia nggak sadar, Gurunda. Dia nggak sadar kalau Ilo, selamat siang Ilo. Selamat sore Ilo. Nggak sadar apanya, Pak? Ilo. Ilo pegangan. Nah,
Lanjut. Ya, Oten naik lagi satu ya. Hitung ya. Yang oneness juga ada dalilnya nanti. Dari Syiah itu sama juga. Anna Ali yatajassad, ya, yatajassad itu ada nanti bahwa Sayyidina Ali adalah Tuhan itu sendiri ada nanti. Jadi oneness terhitung kena semua itu sama memang dengan Syiah. Gitu Bang. Lanjut Bang. Sebentar ya, Bang Sueb ya. Ini biar ada Oten yang ini dikit. Oh bisa gitu sih ya? Parah banget. Ali adalah Tuhan. Buset, bahaya. Itu yang radikal itu memang parah itu ya. Daripada mengatakan bahwa saya malaikat Jibril salah alamat, harusnya nurunkan ke Ali tapi nurunkan ke Rasulullah. Kan lah, no comment. Nah itu karena Syiah mengira malaikat Jibril ini pengantar paket Shopee, bisa salah alamat Iya, gitu loh. mungkin. Enggak, saya cuma mau nanya sama Bang Amos ini yang mengatakan bahwa Katolik dan Protestan itu sama. Ya. Cuman mau terusin aja ini. Itu samanya di mana, Bang? Samanya tuh di mana? Saya tuh mantan Katolik, Bang. Itu di mana samanya? Halo. Saya jawab. Begini. Saya juga tahu bahwa ada banyak perbedaan antara Katolik dan Protestan, khususnya dalam hal pengajaran firman Tuhan. Seperti itu. Tapi memang Katolik tidak meyakini satu hakikat tiga pribadi. Saya tanya, kan kamu Katolik kan? Seperti itu. Samanya mungkin di dalam dasar iman itu, tetapi di dalam pengajaran lain itu banyak sekali perbedaan. Kan Dede yang suruh. Hah? Enggak, lanjut. Ya, seperti contoh, saya kasih salah satu contoh ya, bahwa dalam Katolik mereka punya pengajaran tentang 7 sakramen, sedangkan dalam Protestan itu cuma 2 sakramen. Kami cuma meyakini 2 sakramen, sakramen baptisan dan sakramen perjamuan. Tetapi Katolik punya 7, seperti itu. Ya, maksudnya saya mengatakan sama di dalam hal imannya itu kepada satu hakikat. Oh enggak ya, itu udah tahu udah berbeda kayak begitu udah jelas berbeda, Pak. Seperti halnya saya mau kasih contoh nih, Pak. Kasih contoh aja, kasih contoh. Ya kan, itu tahu kan Paskah ya, Prapaskah tahu ya? Ya? Tahu. Itu ada rangkaian pekan suci ya. Itu disebut apa, Pak? Apa? Itu kan ada namanya Paskah, Prapaskah. Itu kan ada rangkaian pekan suci itu. Ya, itu disebut apa rangkaian pesan suci itu? Orang Kristen Rangkaian pesan suci itu tidak ada di Protestan, di Katolik saja mungkin. Nah, itu udah ada berbeda. Itu kan ada namanya Trihari Suci. Iya. Ya kan, Kamis Suci, Jumat Agung, ya kan, Sabtu Suci. Nah, maksud saya, janganlah Abang, ini masalah liturgi aja sudah berbeda. Jangan disama-samain, Bang. Udah jelas jauh berbeda, Bang. Itu aja. Ya memang ya? berbeda. Yang saya tekankan di sini cuma satu. Protestan nggak suka sama Katolik, nggak suka Protestan sama Katolik. Dari dulu, saya zamannya Katolik pun berdebat dengan Protestan. Ya memang banyak yang berbeda. Iya, makanya hati-hati, jangan bilang disamakan sama Protestan. Oh, jadi Pak ini Katolik ya? Saya mantan Katolik. Oh, mantan Katolik. Cuman di situ Bapak kelihatan bahwa untuk cari aman bahwa mengatakan bahwa Protestan dan Katolik itu sama. Enggak sama. Bukan sama dalam ketuhanan. Sudahlah, iya dari Pak aja lah kalau itu. Iya. Siap. Lanjut yang lain. Oke, silakan Pak Suma dan yang lain diskusi. Amos apa? Denomnya apa ya Bang Amos? Saya Protestan, Pak. Saya Kristen Protestan. Sama kayak saksi Yehova. Sama itu. Beda, saksi Yehova kan tidak meyakini Yesus itu Tuhan. Tapi mereka meyakini Yesus juru selamat. Sama nggak? Tidak. Sama. Kalau bukan Tuhan ya berarti bukan juru selamat lagi. Loh, ini ya. Nih, kita buka ya. Ininya apa? Ininya saksi Yehova. Tunggu. Oh, ada kitabnya situ ya. Ada dong. Oh, berbeda ya, kitab saksi Yehova beda. Iya beda. Iya dong. Baru tahu loh. Oke, silakan menarik nih, menarik. Nah, ini saksi Yehova ya. Kita buka di sini. Nah, nih. Tuh, saksi Yehova kan gitu ya. Misalnya berapa? Roma ya. Roma 9 ya. Roma 10 nomor 9 ya. Iya.
Coba tunjukkan. Tunggu, ini masih lodong. Nah, ini Roma 10 nomor 9. Nah, ini. Coba Guys, dibaca. ada Oten yang mau naik. Siapa yang mau gantian? Tuh. Roma berapa itu, Bro? Roma 10 nomor 9. Bang Erik, monitor Bang Erik. Oke. Iya. Oke, izin ya Bang Erik ya, mohon maaf. Ya, Assalamualaikum. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba. Ya, silakan Pak. Silakan. Ini kebaca nggak? Kalau mulut kalian, Iya, lanjut Pak. ya. Kalau mulut kalian sendiri membuat pernyataan kepada orang-orang bahwa Yesus adalah Tuhan kalian, dan kalian beriman dengan sepenuh hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan kalian akan diselamatkan. Oh, ini biar terjemahan aja sih, Pak. Nah, itu dia. Dalam terjemahan baru LAI juga menekankan seperti itu kok. Ya itu kan sama berarti. Bilangin Protestan sama saksi Yehova sama. Iya, mungkin mereka memegang kitab yang sama, tetapi dalam doktrinnya mereka entah ya, saya juga enggak tahu. Sama saksi Yehova. Ini juga sama loh. Lihat loh. Ini Wahyu 3:14. Wahyu 3:14. Udah baca belum Wahyu 3:14? Nah, sabar. Oke, sebentar ya, disapa dulu. Boleh lihat nih siapa? Selamat sore. Wahyu 3 ya. Wahyu 3 ayat Baik, teman-teman fans semua dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyimak diskusi atau dialog singkat gurunda kita dengan salah satu Oten. Mudah-mudahan menjadi edukasi buat kita semua. Dan jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara like dan subscribe agar menjadi motivasi buat kami untuk selalu menayangkan debat-debat yang lebih panas lagi. Oke, dan kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.